Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Ada tukang sabu depan rumah diajak bicara masalah rumah tangganya. Tukang sayur lewat bicara masalah rumah tangga. Ya beli ikan di pasar semua tahu masalahnya dia. Ini nggak bisa. Ya. Maka Nabi SAW mengajak beberapa orang yang dianggap bijak, terutama orang yang dianggap bisa dipercaya. Yang pertama adalah Zaid ibn Haritha radhiyallahu anhu. Ya. Zaid ibn Haritha yang terkenal dulu di awal-awal Islam dengan anak angkatnya Nabi SAW, bahkan sempat bernama Zaid bin Muhammad, lalu diubah menjadi Zaid bin Haritha kembali. Kemudian ada Ali bin Abi Thalib yang merupakan anak mantu beliau sekaligus sepupunya. Dua orang ini diajak oleh Nabi SAW untuk berdiskusi. Kata Nabi SAW, wahai Rasulullah, kata Nabi SAW kepada keduanya, bagaimana pendapat kalian dengan informasi ini? Kata Zaid, wahai Rasulullah, kami benar-benar tidak mengetahui keburukan dari istri anda, Aisyah. Beliau sangat suci. Artinya tidak pernah kami lihat berdua sama laki-laki, ketemu, ngobrol, nggak pernah. Ini terkenal sekali mulia wanita anda, istri anda ini. Maka tidak mungkin fitnah itu pada beliau. Waktu Ali ditanya pendapatnya, Ali mengatakan, wahai utusan Allah, anda tidak memiliki kewajiban mempertahankan dengan istri anda bila ia benar melakukannya. Tetapi tanyakan saja kepada pembantu Aisyah. Ada pembantunya Aisyah yang selalu bersama dengan Aisyah di rumah. Dan Nabi SAW semua istri beliau disiapkan pembantu yang selalu mendampingi memenuhi kebutuhan. Dan ini boleh dalam Islam. Bahkan Nabi SAW sendiri memiliki beberapa orang pembantu ya. Ada yang menyiapkan pelana kuda beliau SAW, ada yang menyiapkan sendalnya, ada yang memberikan hajat-hajatnya di pasar dan seterusnya. Ya. Sebagaimana kita tahu tentunya ada Khir-Khira yang menyiapkan pelana Nabi SAW. Ada Abdullah bin Mas'ud yang menyiapkan sandal dan siwak Nabi SAW. Ada Anas bin Malik yang membelanjakan hajat-hajat Nabi di pasar dan seterusnya. Yang jelas, kata Ali, tanyakan kepada pembantunya, mungkin dia pasti tahu. Biasanya pembantu sering mendampingi, tahu majikannya buat apa. Maka Nabi SAW lalu mendatangkan Barirah, pembantu Aisyah radhiyallahu anha majma'in. Maka saat itu Barirah ditanya, bagaimana pendapatmu tentang berita ini? Dan bagaimana pendapatmu tentang Aisyah? Jujur, sampaikan apa adanya. Kata Barirah, demi Allah, aku tidak mengetahui kecuali kebaikan. Dan Aisyah tidak pernah melakukan kemaksiatan dan kesalahan. Enggak ada. Waktu itu, karena ini lagi sementara mengumpulkan informasi, Ali lalu membentak Barirah. Jujurlah kepada Rasulullah SAW. Kata Barirah, demi Allah seperti yang aku katakan. Satu-satunya kesalahan Aisyah yang aku ketahui, jadi Barirah ini sudah berumur ya. Pembantunya Aisyah lebih tua, jauh lebih tua. Kata Barirah, satu-satunya kesalahan Aisyah yang pernah aku temukan cuma itu salahnya, nggak ada yang lain. Suatu hari aku titipkan padanya adonan rotiku. Aku titip, ini Aisyah tolong dijaga, nanti aku akan balik, ada hajat, aku akan balik buat roti. Dan aku memintanya untuk menjaga sejenak, lalu ia lalai. Lalu kemudian adonan tersebut dimakan oleh kambing. Hanya itu. Yang lain saya tidak pernah tahu ada kesalahannya. Akhirnya Nabi SAW pada saat itu membubarkan mereka, mengatakan baiklah. Saya coba menyelesaikan ini ikhtiar terakhir sebagai manusia. Langsung bertanya kepada Aisyah. Ini wahyu terputus ya. Ini ke hari 29 itu. Maka Nabi SAW pun mengunjungi rumah mertuanya Abu Bakar. Pada saat masuk teman-teman sekalian, Aisyah berkata, kami melihat Nabi SAW masuk. Dan aku pun dalam kondisi tubuhku lemas, berhari-hari nggak makan, sedih, menangis. Ya, kenapa ini bisa terjadi gitu kan? Tetapi Nabi SAW setelah salaman dengan mertuanya Abu Bakar dengan istrinya, kemudian Nabi SAW duduk di sebelah Aisyah, lalu mengucapkan kalimat yang santun sekali. Dan ini akhlak yang baik teman-teman. Kalau ada informasi salah tentang istri kita, jangan buru-buru marah-marahin, usir, pastikan dulu. Apa kata Nabi SAW? Perhatikan Nabi, gosip sudah di mana-mana. Wahai Aisyah, bertakwalah pada Allah. Dan ketahui bahwa Allah itu maha pengampun. Bila seandainya engkau benar telah melakukan seperti yang disebarkan oleh orang-orang, maka bertaubatlah pada Allah. Karena sungguhnya ia menerima taubat hamba-hambanya serta maha pengasih. Coba bagaimana penuh kasih sayangnya seorang suami begini. Kalau kau betul sudah selingkuh, berbuat yang salah, maka Allah maha pengampun, taubat perbaiki. Bila tidak, kalau kau tidak lakukan, maka yakinlah
pasti Allah akan menurunkan wahyu dari langit yang akan membebaskanmu dari fitnah ini. Kata Aisyah, pada saat saya mendengarkan pernyataan Nabi SAW tentang kata-kata tadi, kalau kau melakukan bertaubatlah, tiba-tiba tubuhku yang lemas menjadi kuat. Lalu aku pun duduk dengan tegak. Lalu aku mengatakan, ya Rasulullah, Anda pun sudah terpengaruh dengan gosip itu? Jadi yang ditangkap oleh Aisyah adalah kalimat tadi. Seakan-akan Nabi bilang, kalau kau berbuat bertaubatlah. Seakan-akan Nabi pun sudah masuk ke dalam masalah. Padahal sebenarnya tidak. Nabi sangat bijak dalam menyampaikan tadi kan. Memang betul apa yang disampaikan. Kalau saya tidak tahu loh ini gaib. Kalau kau lakukan taubat. Kalau tidak pasti Allah akan turunkan ayat. Maka Nabi SAW diam saja. Lalu kemudian Aisyah mengarahkan pandangan matanya ke ayahnya Abu Bakar radhiyallahu anhu majma'in. Ayahku, ucapkan sesuatu. Jawab Rasulullah SAW. Kalian kan tahu siapa saya. Apa jawaban Abu Bakar, ayahnya? Berarti kan kalau kita di posisi Aisyah ini. Satu Madinah sudah gosipin, tersebar sana sini. Suaminya beliau juga, Nabi belum terima wahyu. Bahkan membilikan pilihan. Kalau kau berbuat salah, taubatlah. Kalau enggak, yakin Allah turunkan. Menghadap ke ayahnya, kata ayahnya apa? Wahai anakku, aku tidak tahu harus menjawab apa Rasulullah. Aku juga tidak tahu, kalau Rasulullah tidak tahu, aku lebih tidak tahu. Sudah tertutup lagi pintu, suaminya, ayahnya tertutup. Tinggal satu, ibunya. Ada ibunya di sebelah. Wahai ibuku, jawab Rasulullah SAW. Sampaikan sesuatu. Maka kata ibunya sama, seperti dengan Abu Bakar. Wahai anakku, aku tidak tahu harus mengucapkan apa. Tak tahu harus jawab apa Rasulullah. Aku tidak tahu kalau lakukan atau tidak, ini tidak ngerti. Maka lebih baik diam. Diam itu emas, gitu kan? Apalagi kalau fitnah sedang terjadi, teman-teman, hati-hati ya. Kalau kita dengarin fitnah tersebar tentang seseorang, makin kunci mulut kita. Sampai kata Nabi SAW, kalau fitnah tersebar, tutuplah pintu-pintu rumah kalian, patahkan pedang-pedang kalian, ya, dan sujudlah kepada Allah di rumah kalian. Jadi bahaya sekali kalau fitnah, jangan ikut-ikutan. Karena kalau kita salah bahaya nih, penyebar fitnah dicambuk 80 derah dalam Islam. Nanti kita lihat beritanya masalah itu. Maka Aisyah mengatakan pada saat itu, demi Allah aku langsung menganggap diriku sedang sendirian. Dan aku kalau mengakui berarti aku dusta. Ya. Karena aku tidak lakukan. Dan Allah tahu aku tidak melakukannya. Dan bila aku membela diri, maka pastilah ya, mereka tidak akan percaya. Kata Aisyah, wahai Rasulullah, wahai ayah dan ibuku, kalau aku mengatakan iya aku melakukannya, maka aku telah dusta. Karena aku tidak melakukannya. Dan Allah tahu aku tidak melakukannya. Tapi kalau aku membela diri, aku mengatakan tidak, aku tidak lakukan, maka pasti kalian tidak akan mempercayaiku. Dan aku tidak akan mengucapkan kecuali seperti yang diucapkan oleh hamba Allah yang saleh. Di sini ulama hadis bilang, Aisyah berusaha mengingat namanya Nabi Yakub. Nabi Yakub ayahnya siapa? Nabi Yusuf. Ya. Waktu Nabi Yusuf hilang, maksudnya dibuang oleh saudara-saudaranya ke sumur, lalu kemudian diambil oleh kafilah, hilang, sudah enggak ada. Maka Nabi Yakub alaihissalam mengatakan dalam Al-Quran, diceritakan dalam surah Yusuf, innama ashku bathi wa huzni inallah. Aku keluhkan kesedihanku dan masalahku kepada Allah. Aisyah coba mengingat nama Nabi Yakub, enggak bisa karena sedihnya. Saya hanya bisa mengucapkan seperti yang diucapkan oleh hamba saleh gitu. Dia coba ingat enggak bisa. Yang mengatakan gitu kan, bahwasanya sesungguhnya sabar itu indah, sabrun jamil, gitu kan. Dan Allah sebaik-baik tempat untuk minta tolong dari tuduhan kalian. Demi Allah wahai Rasulullah, aku tidak akan bertaubat dari tuduhan ini karena aku sama sekali tidak melakukannya. Lalu Aisyah pun berkata, aku benar-benar pada saat itu tidak berfikir kalau ayat Al-Quran akan turun untukku dan membebaskanku. Tapi saat itu aku berharap Rasulullah SAW hanya bermimpi saja, diperlihatkan oleh Allah kalau aku tidak melakukannya. Tidak sangka kalau ayat akan turun, dan nanti kita akan bacakan ayatnya. Pada saat itu, kata Aisyah, tiba-tiba Nabi SAW menuju ke sudut rumah kami. Dan biasanya kalau beliau melakukan ini, beliau duduk berarti wahyu sedang turun. Abu Bakar pun kemudian mengambil selimut lalu menyelimuti Nabi SAW karena sudah tahu ini berarti wahyu sedang turun. Kata Abu Bakar waktu itu, aku tidak pernah sama sekali ya merasa cobaan paling berat dalam hidupku dibandingkan pada saat itu. Aku ini khawatir ayat turun membenarkan Aisyah zina.
Karena Al-Quran tidak pernah dusta. Gitu kan? Ini wahyu kalau datang luar biasa nih. Hancur semua, habis nama keluarga nih. Kata Aisyah, sementara aku sama sekali tidak khawatir. Karena aku yakin aku tidak melakukannya. Gitu kan. Maka Nabi SAW pun akhirnya berdiri pada saat lalu mengatakan, terimalah berita gembira wahai Aisyah, sesungguhnya Allah telah menurunkan pembebasanmu dari langit yang ketujuh sana. Jadi di sini luar biasa teman-teman sekalian, bagaimana orang beriman kalau sabar, walaupun cobaan sudah dimulai, dia bersabar dalam prosesinya, sampai garis finishnya, antum pasti akan dimenangkan oleh Allah. Dan kalau dimenangkan itu akan menjadi pelajaran bagi manusia semuanya. Aisyah radhiyallahu anha terjadi teman-teman tahun 6 Hijriah. Sekarang tahun 1400 sekian. Ini kejadian 1432 tahun yang lalu. Gitu kan. Luar biasa, sudah lama sekali.